Aku kan sering dipanggil merugi anak orang. Masa anak sendiri seperti itu? Kalian semua baik. Hai sobat dimanapun berada dan apa kabarnya, semoga semuanya sehat selalu. Sesuai dengan judulnya, di video pertama kali ini saya bakal rangkum cerita film yang hits baru-baru ini, yaitu film Siksa Neraka. Film ini menggambarkan secara nyata bagaimana setiap tindakan buruk di dunia berujung pada siksaan yang sangat mengerikan di kehidupan akhirat. Bayangkan saja seorang waria pun mengaku ingin tobat setelah menonton film ini. Oke, daripada banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film Siksa Neraka ini menceritakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri yang bernama Ustadz Syakir dan Ibu Rika, yang memiliki 4 orang anak. Yang pertama bernama Saleh, yang kedua bernama Fajar, ketiga Tias, dan terakhir si bungsu. Ustadz Syakir ini dikenal sebagai ustadz terpandang di kampungnya. Mereka selalu diminta tolong untuk melakukan ruqyah oleh warga sekitar. Sebagai seorang panutan di kampungnya, Ustadz Syakir selalu mendidik dengan keras keempat anaknya. Sejak dari kecil, Ustadz Syakir dan Ibu Rika juga selalu mengajarkan kepada mereka untuk takut melakukan dosa. Sebab itulah yang akan mengantarkan mereka ke neraka. Di sanalah tempat balasan setimpal sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Ustadz Syakir saat ini sudah menginjak remaja. Si anak sulung yang bernama Saleh saat ini tengah kuliah di kota. Dialah yang paling membanggakan dan menjadi panutan bagi adik-adiknya. Menurut pengakuannya, di samping kuliah, dia juga sebagai asisten dosen di kampus. Saat pulang ke rumah, Saleh sering bawa oleh-oleh untuk kedua orang tuanya dan juga adik-adiknya. Sementara itu, Fajar sebagai anak kedua dikenal sebagai remaja yang alim oleh kedua orang tuanya. Dan katanya dia ingin mengikuti jejak sang kakak kuliah di kota. Sementara dia sebagai anak ketiga terlihat sebagai anak yang jujur, rajin beribadah, dan bersemangat dalam belajar. Namun dia memiliki kelemahan dalam mengikuti pelajaran di sekolah, yang membuat ayahnya mendidik terlalu keras terhadapnya. Tias juga dikenal memiliki indera keenam sejak kecil. Terbukti saat ia ikut melayat ke seorang yang telah meninggal. Tias punya penglihatan bahwa si orang ini disiksa di neraka. Tias mengadukan ke semua orang yang bikin orang tuanya malu. Sementara itu, si bungsu yang bernama Ajijah merupakan anak yang manja dan hobi menyanyi. Yang suatu hari, Ustadz Syakir tanpa sengaja mengetahui hasil ujian matematika Tias yang jelek. Membuat ayah Tias sangat marah. Dia menghukum Tias dengan memukul jari tangannya dengan menggunakan kayu. Tias menangis menahan sakit atas hukuman ayahnya. Kemudian Ustadz Syakir menerima kabar melalui telepon bahwa ada teman kelas Ajijah meninggal dunia karena bunuh diri. Ustadz Syakir beserta istrinya pergi melayat, sementara anak-anaknya memilih tetap tinggal di rumah. Ustadz Syakir mengingatkan Saleh untuk menjaga adik-adiknya. Ajijah menceritakan kepada kakak sulungnya bahwa sebenarnya malam itu dia masuk final lomba menyanyi di desa seberang. Namun dia tidak diizinkan pergi oleh ayahnya. Mengetahui adiknya akan tampil di final, Saleh mengajak semua saudara-saudaranya untuk pergi ke desa seberang mengantar Ajijah. Tias mengingatkan Ajijah karena lusa akan ujian, karena jika nilainya jelek akan dihukum oleh ayahnya. Namun Ajijah bersikeras bahwa dia ingin ikut lomba menyanyi pada malam itu, dan dia merengek kepada Tias agar ikut bareng. Tias dengan terpaksa menuruti permintaan adiknya, namun dia khawatir belum azan Isya dan belum menunaikan sholat. Tetapi Saleh mengatakan Tias bisa sholat di masjid kalau sudah sampai di desa seberang. Akhirnya keempat saudara kandung ini pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari orang tuanya. Untuk mempersingkat waktu agar sampai di desa seberang, tepat waktu Saleh mengatakan satu-satunya rute tercepat adalah dengan menyeberang sungai. Padahal kondisi saat itu bakal hujan dan kemungkinan sungai akan meluap.
Di dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan kakek tua yang bernama Pak Harjo, yang matanya mengalami katarak. Pak Harjo yang mengenali bahwa keempat anak ini adalah anak Ustadz Syakir, memperingatkan mereka untuk tidak menyeberang sungai karena sangat berbahaya. Namun mereka tidak menghiraukan si kakek itu. Di tengah guyuran hujan yang deras, Saleh dan adik-adiknya bersikeras melanjutkan perjalanan yang akhirnya meluap karena kondisi hujan yang sangat lebat. Namun naasnya, keempat kakak beradik itu terjatuh dan terseret arus sungai yang sangat deras. Dan mereka pun menghilang. Berdoa. Sementara itu, Ustadz Syakir dan istrinya yang baru pulang ke rumah terheran kondisi rumahnya yang sangat sepi. Mereka memanggil keempat anaknya, namun tidak ada jawaban. Nah, saat sang ibu mengetuk pintu kamar Azizah, pintu terbuka dan si bungsu nampak berada di sudut kamar. Dan tiba-tiba, Nak, Azizah berubah menjadi sosok menyeramkan. Namun itu hanyalah ilusi dari sang ibu yang ia belum tahu nasib anak-anaknya. Saat Ustadz Syakir dan istrinya sholat, Ibu Rika mendengar suara sayup-sayup rintihan anaknya yang terus meminta tolong dan ampun, seperti dapat siksaan. Allahu Akbar. Kemudian Pak Harjo dan warga kampung mendatangi rumah Ustadz Syakir. Harjo memberikan kabar bahwa sempat bertemu dengan keempat anak Ustadz Syakir yang akan pergi ke desa dengan menyeberangi sungai. Dan ada warga yang melihat mereka terbawa arus derasnya air sungai. Sontak mereka pun syok. Pak Harjo pun meminta mereka untuk selalu berdoa kepada Allah. Berdoa pada Allah. Sementara itu, ada warga lain yang menemukan tas Saleh di tepi sungai. Ustadz Syakir dan istrinya sangat bersedih terus mengingat dan khawatir dengan nasib anak-anaknya. Keesokan harinya, tim SAR dan warga kampung melakukan pencarian keempat anak Ustadz Syakir dengan menyusuri sungai. Hingga akhirnya pada malam hari mereka menemukan Saleh dalam kondisi tidak bernyawa. Ustadz Syakir dan istrinya jelas sangat terpukul atas kematian anak pertamanya. Sementara itu, Saleh yang terbangun di alam lain, neraka yang selalu dikisahkan oleh kedua orang tuanya, dia melihat banyak sekali orang disiksa di sana. Saleh juga disiksa dengan sangat keji. Saleh berteriak dan merintih kesakitan. Saleh dapat siksaan atas dosa yang telah diperbuat selama di dunia. Wajahnya ditusuk dari samping menggunakan besi dengan bara api yang sangat panas. Mulutnya dikasih cairan yang sangat panas dan bau. Punggungnya ditusuk dengan kalajengking raksasa, serta lidahnya dipotong menggunakan gunting. Hal itu terjadi secara berulang. Saleh jadi teringat dengan dosa-dosa yang telah diperbuat selama hidup, yang mana Saleh sering membohongi ibunya dan sering meninggalkan sholat. Saleh juga ternyata menipu uang warga di kampung dengan iming-iming keuntungan besar, namun uangnya tidak pernah kembali karena Saleh gunakan untuk berjudi dan main togel. Pak Harjo menjadi salah satu korban Saleh. Uang yang rencananya akan digunakan untuk operasi mata habis dipakai investasi kepada Saleh, namun tidak pernah kembali hingga saat ini. Yang tentu jumlahnya tak sedikit ini akan meringankan biaya operasi. Ini akan meringankan biaya operasi katarak akut. Lalu warga kembali menemukan putra kedua Ustadz Syakir yang bernama Fajar, yang juga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Saat berada di alam lain, dia juga menerima siksaan yang sangat pedih. Fajar harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat selama hidup. Fajar merintih kesakitan disiksa dengan matanya dicolok menggunakan besi dan punggungnya disetrika dengan setrika raksasa. Selama hidup di dunia, banyak perbuatan yang disembunyikan dari kedua orang tuanya. Ternyata selama ini Fajar suka main perempuan dan suka berzina. Dan juga ada pengakuan dari warga, Fajar pernah mencuri kotak amal anak yatim di kampung sebelah. Setelah mengetahui rahasia dari kedua putranya, Ustadz Syakir dan istrinya bersedih dan hatinya sangat hancur menerima kenyataan tersebut.
Kemudian warga menemukan Tias, anak ketiga Ustadz Syakir, yang alhamdulillah selamat walau dalam kondisi kritis, yang segera dibawa ke rumah sakit. Ustadz Syakir yang membuka dan membaca buku Tias, di dalamnya terselip tulisan yang menyentuh hatinya. Tias menyimpan semangat untuk belajar lebih giat lagi setelah membaca tulisan Tias. Ustadz Syakir terpukul hatinya dan dia menyesali didikannya selama ini yang begitu keras terhadap Tias. Jenazah Saleh dan Fajar dimandikan dan dikafankan malam itu. Namun malam itu listrik padam dan ada genangan air menuju pemakaman, sehingga jenazah Saleh dan Fajar tidak dapat dikebumikan pada malam itu. Keesokan harinya, akhirnya Ustadz Syakir berhasil menemukan anak bungsunya Azizah dalam kondisi tidak bernyawa. Ustadz Syakir dan istrinya semakin terpukul hatinya. Azizah juga merasakan siksaan yang amat pedih di neraka. Tangan Azizah dipenggal dan lidahnya dipotong. Dia menerima ganjaran atas dosa yang telah diperbuatnya, karena Azizah telah memfitnah Dini yang telah mencuri gelang di sekolah, yang membuat Dini dikeluarkan dari sekolah dan akhirnya bunuh diri. Padahal sebenarnya Azizah lah yang telah mencuri gelang tersebut. Kematian ketiga anaknya yang mengenaskan membuat kedua orang tuanya sangat terpukul. Mereka menyesali belum membekali anak-anaknya dengan bekal yang cukup selama hidup di dunia. Apakah cukup bekal yang aku telah berikan kepada dia? Sementara itu, Tias dalam kondisi mati suri. Berada di alam lain, dia melihat kakak dan adiknya disiksa dengan sangat keji di neraka. Ia sangat bersedih melihat siksaan yang diterima oleh saudara-saudaranya. Tias dikenal dengan anak yang baik, rajin sholat, jujur, sering bersedekah, dan juga suka memberi makan kepada kucing. Dengan kebaikannya selama di dunia, membuat dia tidak berhak masuk neraka, dan dia bersedih harus berpisah dengan saudara-saudaranya. Dan akhirnya Tias terbangun dari mati surinya. Tempat kamu bukan di sini. Setelah itu, mereka bertiga menjalani kembali hidup normal, tanpa Saleh, Fajar, dan Azizah, yang tentunya kehidupan mereka berubah drastis. Dan scene terakhir, keluarga ini pergi ke pemakaman untuk berziarah, dan film pun selesai. Film siksa neraka ini mencoba mengajarkan nasib orang-orang yang berbuat buruk di dunia yang berakhir masuk neraka. Selain mempertontonkan nasib mereka, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, bahwa kita sebagai umat manusia untuk selalu mengingat dosa dan berbuatlah sebaik-baiknya. Jadi itulah rangkuman cerita film siksa neraka. Gimana tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dan dukung channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. See you next video. Bye bye.